Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Putri Alkotsari dengan NRP 253020108 dari kelas C Program Studi Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul Pancasila sebagai salah satu sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya, kita akan fokus pada 3 poin penting pembahasan. Untuk yang pertama, fungsi Pancasila sebagai dasar hukum. Lalu untuk yang kedua, Pancasila dalam perumusan kebijakan negara. Dan untuk yang ketiga, Pancasila sebagai norma sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mengapa tema ini penting dan mengapa alasan saya memilih tema ini sebagai bahan presentasi? Karena bagi saya, Pancasila bukan hanya sebagai 5 kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi merupakan nilai hidup yang mengatur tata cara kita berperilaku, bersikap, dan mengambil keputusan baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Untuk bagian yang pertama, Pancasila sebagai dasar hukum negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah, semuanya harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Jika ada hukum yang bertentangan dengan nilai Pancasila, maka hukum tersebut dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan jati diri negara Indonesia. Contoh dari bagian yang pertama, yaitu ketika sebuah undang-undang dinilai melanggar keadilan atau hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi berhak menguji dan membatalkannya. Atau dalam kasus lain, jika ada kebijakan yang memecah belah persatuan bangsa, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tapi benar-benar menjadi landasan normatif yang mengendalikan seluruh proses hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Lalu, mengapa pembahasan ini penting? Karena tanpa dasar hukum yang sesuai dengan nilai bangsa itu sendiri, maka negara bisa kehilangan arah, dan kebijakan yang dihasilkan bisa merugikan rakyat itu sendiri. Lalu untuk bagian kedua, Pancasila dalam perumusan kebijakan negara. Selain sebagai dasar hukum, Pancasila juga menjadi roh atau jiwa dalam penyusunan kebijakan publik. Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan hanya berdasarkan kepentingan politik atau kepentingan suatu kelompok tertentu. Kebijakan negara harus mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Untuk contoh penerapan dari bagian kedua, yaitu program BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat. Ini merupakan wujud nyata dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara hadir untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan hak asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang rata tanpa diskriminasi. Namun, penerapan nilai-nilai Pancasila di era modern bukanlah hal yang mudah. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perbedaan pandangan sering kali membuat masyarakat lupa akan jati dirinya. Disinilah pentingnya kesadaran akan bersama untuk menanamkan nilai Pancasila sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga dunia kerja. Setiap individu harus menjadi teladan dalam bersikap jujur, adil, dan menghargai sesama. Karena sejatinya, kekuatan bangsa ini bukan hanya terletak pada sumber daya alamnya, tetapi pada karakter rakyatnya yang berjiwa Pancasila. Keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan negara tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Rakyat perlu memahami bahwa mereka bukan hanya sekedar objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa.
Ketika masyarakat berani menyuarakan pendapat, memberikan kritik yang membangun, dan berpartisipasi dalam proses musyawarah, maka nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penting juga bagi setiap warga negara untuk menjaga konsistensi antara nilai yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan. Pancasila bukan hanya sekedar dijadikan simbol seremonial dalam upacara atau slogan di dinding sekolah, tetapi juga harus hidup dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat kerja. Dengan cara ini, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum dan arah kebijakan negara, tetapi juga menjadi kekuatan moral yang menemukan rasa tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian sosial dalam diri setiap individu. Lalu, untuk contoh penerapan kedua, dari bagian yang kedua adalah kebijakan wajib belajar 12 tahun dan Kartu Indonesia Sehat. Ini sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan dan adil dan beradab, agar pendidikan bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu, untuk contoh penerapan yang ketiga, dari bagian kedua adalah pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Ini mencerminkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena pembangunan tidak boleh hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi harus merata ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan kata lain, setiap kebijakan negara, baik ekonomi, pendidikan, sosial, maupun pertahanan, harus memprioritaskan kepentingan rakyat berdasarkan nilai Pancasila. Lalu untuk bagian yang ketiga, Pancasila sebagai norma sosial dan moral. Selain berlaku dalam sistem hukum dan kebijakan negara, Pancasila juga menjadi pedoman sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila membentuk moral masyarakat Indonesia seperti toleransi antar umat beragama, saling menghormati, menghargai perbedaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan. Ketika masyarakat menerapkan nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, maka Pancasila tidak hanya menjadi tulisan dalam buku, tetapi benar-benar hidup dalam budaya bangsa. Contoh penerapan dari bagian yang ketiga adalah tradisi gotong royong. Membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang kesulitan, atau bergotong royong saat ada acara desa, semuanya adalah wujud nyata nilai persatuan dan keadilan sosial. Lalu untuk contoh yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Ketika umat beragama saling menjaga keamanan ibadah masing-masing, itu mencerminkan nilai pertama dan sila kedua. Lalu contoh yang ketiga adalah bermusyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah, organisasi, keluarga, ataupun pemerintahan lokal. Budaya bermusyawarah menjadi wujud sila keempat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya milik pemerintah atau pejabat negara. Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dari nilai Pancasila harus tercermin dalam sikap, perilaku, dan karakter setiap warga negara. Dari pembahasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pancasila benar-benar berperan sebagai sistem filsafat yang menyeluruh, yaitu sebagai dasar hukum. Pancasila menentukan arah dan kebangsaan setiap peraturan negara. Lalu yang kedua, dalam perumusan kebijakan, Pancasila menjadi pedoman agar keputusan negara adil dan berpihak kepada rakyat. Lalu yang ketiga adalah sebagai norma sosial dan moral. Pancasila membentuk karakter bangsa agar tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Jika semua elemen ini berjalan seimbang, kebijakan yang adil, dan masyarakat yang berakhlak Pancasila, maka Indonesia dapat menjadi negara yang kuat dan tetap berakar pada budaya serta nilai luhur bangsanya sendiri. Semoga kita semua tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.